Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Rich Pandi dari channel YouTube Minus Talks Indonesia. Hari ini saya akan bawakan market review untuk perdagangan tanggal 19 Mei 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Ada yang profit hari ini? Kemarin saya sudah sempat kasih bocoran loh mengenai sektor tekno. Ya, sektor tekno itu apa aja sih? Ya itu sektor digital ya, sektor digital dan hari ini member kita profit dari emiten DMMX, dari kios, ya lumayan kan. Bahkan MMX endingnya ARA. Dan ya itu sudah saya kasih bocoran loh kemarin ya. Dan sebelum saya mulai untuk market review, kembali saya ajak Bapak Ibu ke flashback. Kenapa saya ajak flashback? Karena kondisi kondisi komposit hari ini ya, kondisi komposit hari ini yang ingin saya ajak Bapak Ibu untuk flashback. Komposit hari ini pergerakannya cukup bikin ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap? Soalnya sudah udah jebol support ya, jebol support. Ini kondisi IHSG hari ini ya, jebol support dia. Lihat tuh. Sudah jebol support dan kalau lihat weekly-nya, nah dia sudah di penghujung support juga. Support V-line kita ya. Dan monthly-nya dia berpotensi untuk menguji support juga kalau lihat kondisi kayak gini. Dia bisa bisa kan namanya gravitasi kan narik ya. Jadi dia berpotensi untuk menguji support lagi di level 5.600-an. Dan ada gap ya, IHSG ada gap. Gap itu di 5.400, 539 sekian. Ini gapnya IHSG ya. Wow. Ini gapnya nih. Please jangan ke situ deh. Semoga dia bisa mantul dari sini. Semoga level 5735 ini bisa jadi supportnya IHSG. Selanjutnya, ya, ini saya berharap level ini bisa jadi support dari IHSG. Dan ya, saya mau mau mengulas sedikit ya, bahwa kita itu sudah ngomongin loh IHSG memasuki trend bearish. Itu yang saya mau kasih tahu bahwa winner stock selalu terdepan. Mungkin saya bahkan pernah dicibir ketika saya ngomongin ini, IHSG masukin trade. Bayangkan, saya ngomong itu di tanggal berapa? 30 Maret. 30 Maret. Dan ketika 30 Maret itu, IHSG masih 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 fine-fine aja mungkin. Mungkin ya, kelihatan masih fine-fine saja. Saya kasih cat. Nah, ini di weekly bahkan ya, 26 Maret weekly itu kan besoknya setelah ini itu kan baru masuk ke saya buat yang 30 Maret ya, baru buat yang 30 Maret. Ketika itu orang mungkin masih merasa serius masa kayak begini udah ngomong beres sih gitu kan. Dan bayangin itu waktu itu dia masih baru model begini ya kan. Dan saya sudah ngomongin trend bearish memasukin. Dan ini ya, dan kemudian tanggal 26 April saya sudah warning ya, ini di candle ini juga. Saya juga sudah warning bahwa IHSG masuk potensi sell on May. Ini saya buat video tanggal 26 April dan masih di candle ini nih range-nya. Karena kalau yang ini posisinya 30 April weekly ya. Jadi masih di range ini. Saya sudah warning bahwa IHSG berpotensi untuk sell on May dan mungkin tidak banyak waktu itu technical analysis yang mengatakan mengenai sell on May. Bahkan banyak juga yang ngomong sell on May itu kan adanya di Amerika sana loh. Indonesia tuh nggak ada sell on May gitu kan. Kita sayang bahkan masuk bulan Mei aja belum, saya sudah warning potensi. Di akhir Maret, awal April saya sudah kasih warning bahwa IHSG masuk trend bearish dan di
Akhir April saya juga sudah warning, IHSG hati-hati, sell on May. Dan BAM, hari ini bagaimana kondisinya? Seperti Bapak Ibu lihat, hari ini IHSG sudah deket-deket support. Nah, ini kan saya sudah bilang 5735 level level bottoming dia, dan ternyata di 5735 ini ada V-line 5730. Jadi kalau umpama Bapak Ibu tidak tahu ada garis ini, nggak tahu supportnya, ikutin kita punya support resistant aja, dynamic support resistant, selendang, skyline dan V-line aja kita sudah bisa lakukan analisa dengan baik ya. Kalau jebol V-line bagaimana? Jebol V-line ya sudah, stay away. Saya stay cash ya Bapak Ibu. Dan maksudnya stay cash itu bukan berarti saya nggak trading. Saya tetap trading, dan beruntungnya adalah kita itu posisinya adalah trading, lebih banyak ke tradingnya, bukan buy and hold. Ya, kalau buy and hold, saran saya sebaiknya kurangi portofolio. Kurangi portofolio. Wah, berarti cut loss dong, Pak. Ya, kalau memang harus dilakukan, kurangin. Nanti kita beli lagi ketika di bawah ya. Saya bukan nakut-nakutin. Memang berbeda antara eh, koreksi hari ini dengan koreksi 1 tahun yang lalu ketika awal pandemi. Ketika waktu itu awal pandemi, market panik dan kita tidak ada gambaran sedikit pun mengenai seperti apa sih COVID-19. Dan lockdown semua, negara semua lockdown. Berbeda dengan sekarang. Sekarang negara ekonomi jalan nggak? Jalan. Dunia bagaimana? Jalan nggak? Jalan. Bahkan terlebih dari itu, vaksin juga ada, juga jalan. Di mana hari ini kita sebagai pelaku pasar, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia memiliki optimisme terhadap menghadapi COVID, especially dari vaksinasi, program vaksin. Tapi karena munculnya varian-varian baru yang membuat sentimen pasar ya sedikit meragukan mengenai kondisi yang akan ada di depan. Jadi wajar saja tiba-tiba akhirnya membuat IHSG jadi mulai longsor. Karena apa? Para pemegang dana besar otomatis apa? Mengurangi portofolionya. Strategi yang sama yang saya coba ajarkan ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dalam posisi long term investment, kurangi portofolionya. Itu yang dilakukan oleh fund manager asing. Hari ini asing masih membukukan net sell loh. Asing hari ini membukukan net sell minus 272 miliar. Total dalam 2 hari terakhir ini, IHSG ini, asing sudah keluar minus 580-an miliar. Bayangkan, begitu masif asing keluar. Jadi, bukan berarti mereka tinggalin, bukan. Mereka masih banyak, dana mereka itu masih banyak di Indonesia. Cuma mereka mengurangi portofolio mereka, mengurangi bobot duit yang ada di sana. Jadi, uang ini akan mereka gunakan untuk belanja lagi di bawah, buyback di bawah. Ya, Indonesia kan tidak mengizinkan orang untuk nge-short kan, untuk jual atau pinjam posisi, pinjam uang, pinjam barang, saham, kita jualin, nanti kita beli lagi di bawah, kita balikin. Kan nggak ada mekanisme itu di IHSG. Jadi, mau nggak mau, caranya adalah kita nge-short barang sendiri. Kita jual harga yang di atas, ketika dia turun, kita beli lagi di bawah. Itu salah satu strategi untuk bagi Bapak Ibu yang memilih untuk invest jangka panjang. Tapi kalau kondisi sekarang Bapak Ibu hold dan bahkan beli terus, itu kurang bijaksana. Jadi jangan dulu, karena apa? Saya melihat ke depannya IHSG masih akan ada koreksi. Itu sebabnya saya bilang jangan dulu. Jadi banyak yang masuk pertanyaan ke tempat kami, apakah sekarang waktunya untuk serok, belanja barang, mumpung murah katanya. Saya bilang, wait, jangan dulu. Karena IHSG kita nggak tahu endingnya ke berapa. Dan tunggu mulai ada pantulan, kita baru beli. Strategi yang sama yang saya lakukan ketika awal pandemi kemarin. Ketika terjun bebas, saya jual semua, walaupun rugi.
Yes, walaupun rugi saya cut loss semua, dan ketika dia turun dan mulai mantul, saya beli lagi di bawah. Strategi itu saya lakukan, dan happy ending ya, kita finish strong di Desember 2020, bahkan berlanjut sampai Januari 2021. Profit luar biasa. Strategi yang sama yang akan saya coba terapkan di kondisi saat ini. Tapi saat ini kita jangan panik sell. Tunggu dulu, jual bertahap. Jual sedikit demi sedikit. Dananya ada, kita buat buyback di bawah, buat beli untuk supaya bisa dapat posisi yang harga di bawah. Itu kalau investment long term. Dan saya pribadi lebih menyarankan Bapak Ibu untuk lakukan trading. Kenapa? IHSG kondisinya boleh seperti ini. Boleh seperti ini. Tapi emiten yang di dalamnya masih menyimpan potensi, banyak yang menyimpan potensi untuk naik. Salah satunya yang ini, yang hari ini kita trading. Keren banget kan? Ini hari ini nih, kita dapat profit dari emiten ini. Ada beberapa emiten lain yang juga menyimpan potensi yang besar. Jadi, pasti Bapak Ibu juga kepengen kan? Saya malah jujur, saya lebih senang ketika market kondisinya kayak gini. Kayak begini saya malah senang. Kenapa? Karena milihnya gampang. Milih yang hijau, milih yang momentumnya bagus tuh lebih gampang daripada ketika semuanya hijau. Ketika semuanya hijau, malah susah milihnya. Semua bagus soalnya. Kalau kayak begini gampang, fokus aja sama yang hijau. Dan ketika rebound, beli, trading di situ, udah duduk manis diam. Ada beberapa emiten yang siap kita tradingkan dalam beberapa waktu ke depan. Dan saya sudah kasih kisi-kisinya juga ya kemarin-kemarin ini. Silakan nonton video-video kami lagi untuk mengetahui apa aja sih, sektor mana aja sih yang layak untuk kita tradingkan di bulan Mei ini. Ya, ini paruh kedua bulan Mei, menjelang akhir bulan Mei. Dan apakah bulan Juni juga akan balik? Ya, saya nggak tahu. Tergantung seberapa cepat IHSG mencapai bottom supportnya dan seberapa cepat juga dia bisa rebound. Semakin cepat dia turun, semakin cepat dia naik. Sama ketika bulan 2020 ya, ketika bulan Maret dia ambrol ya, ambiar, dan bulan Mei dia udah rebound. April dia udah mulai rebound. Cepet, turunnya cepet, naiknya juga cepet. Jadi kalau mau turun cepet aja. Ketika sampai di bawah kita beli lagi. Ya, kalau mau sekarang trading aja, dan saya yakin sebenarnya banyak di antara kita yang lebih suka trading, cuma ngomongnya investor. Ya, padahal baik mindset, perilaku, mental, semuanya cenderung ke trader. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu, belajarlah trading. Ya, trading itu jauh lebih relevan di market Indonesia. Nggak usah muluk-muluk. Ambil profit, take profit 5%-an, 3%-an, tapi lakukan itu berkali-kali. Profitnya juga cukup besar kok. Jangan pikir kita mesti cari profit 30% sekali tembak. Percuma. Kita mending ambil 3-4%, 5%, tapi 6 kali. 30% juga. Lebih aman, makan enak, tidur nyenyak. Ya kan? Maka saya ajak Bapak Ibu yang mau untuk menjadi seorang trader, bergabunglah bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Mumpung harga promo dan dapat benefit yang banyak. Pembelajaran, grup mentoring, dan alert, bahkan indikator yang super powerful. Apa saja yang akan didapat jika bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia? Silakan nonton video yang satu ini.
Ya, oke, itu tadi dia videonya. Ya, silakan Bapak Ibu daftar Winner Stocks Indonesia. Kita belajar trading, belajar sekarang untuk menjadi seorang trader handal dan profesional. Oke, dan bagaimana dengan secara sektoral? IHSG secara sektoral bagaimana? IHSG secara sektoral. Nah, sektornya kebetulan kita belum terlalu mature, ya, belum terlalu mature, tapi oke lah ya, karena ini sektornya baru soalnya sektornya baru dibuat, ya, bukan sektor yang lama. Nah, ini sektor basic, lihat tuh, sektor basic posisinya downtrend ya. Nah, yang kayak begini membuat kita menjadi semakin pesimis kan dengan kondisi IHSG saat ini. Terus consumer cyclicals juga sama ya, posisi masih sideways dan lagi di bottom support ya. Kenapa saya bilang gitu? Ya simple, lihat aja ini puncaknya di sini, ini nggak ada skala ya, kira-kira aja ya. Terus bottomnya di sini. Udah, kita udah tahu dah. Oh, dia bergeraknya begini tuh ya. Lagi sideways. Kemudian energi. Wah, energi ini yang mendingan, yang menurut saya masih oke ya. Beberapa waktu saya sudah bilang, salah satu emiten dengan harga yang berhubungan erat dengan komoditi dunia. Silakan. Nah, ini tertahan di level support ya. Pada dasarnya dia lagi dalam jangka waktu pendek, dia uptrend. Terus finance. Wah, finance juga sama, nyungsep ya. Parah banget bahkan. Kemudian healthcare. Healthcare masih sideways ya. Ini masih sideways dan ini lagi disupport nih. Nah, mungkin ketika pandemi begini, emiten yang yang nanti bisa survive itu adalah salah satunya adalah rumah sakit. Kenapa? Iya, orang jadi banyak rumah sakit dan rumah sakit disupport oleh negara sekarang ya. Umpamanya perawatan COVID yang bayarin pemerintah. Jadi menurut saya resikonya zero ya, kecil resikonya untuk healthcare di saat ini. Jadi peluangnya cukup besar nih. Yang punya rumah sakit, wow, ini menurut saya salah satu industri anti badai saat ini ya. Terus industri ya, sektor industri juga masih belum oke. Kita melihat pertumbuhan COVID ini bagaimana. Kita melihat setelah libur Idul Fitri ini COVID bagaimana. Kalau COVID bisa terkendali ya, pertumbuhan kasus baru terkendali, saya rasa just a matter of time. Tunggu waktunya saja, industri akan rebound. Sektor ini akan rebound. Sektor infrastruktur masih downtrend berat ya. Jadi stay away dari sektor ini. Consumer non-cyclicals juga sama, downtrend berat. Jadi stay away juga. Properti juga sama, downtrend berat. Yang kayak begini berarti apa? Berarti kalau kita lihat sektornya udah jelek, jangan di tradingin. Udah gitu aja. Atau jangan di buy and hold, trading aja. Berdasarkan momentum aja. Transport, wow, transport boleh. Silakan Bapak Ibu yang sektor transport ya, sabar aja. Kenapa saya bilang sabar? Karena sektor ini rupanya sering buat doji, buat rambut wig ya. Jadi potensial untuk goyang, turbulence juga besar. Ya, itu, tekno, satu lagi, sektor tekno. Nah, ini dia nih, keren banget ya, keren banget. Jadi saat ini sektor yang bisa kita cermati cuma dua, yaitu sektor energi dan sektor tekno. Yang lain-lain kayak basic semua koreksi. Healthcare juga boleh ya, healthcare juga boleh. Buy on weakness saja healthcare. Ya, itu secara sektoral Bapak Ibu ya, silakan diatur strateginya, dipilih sahamnya ya, tradingnya dicari strategi yang baik ya. Jika Bapak Ibu mau belajar, mau menjadi seorang trader yang baik, silakan bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia ya. Oke, sampai jumpa di video market review. Semoga besok market bisa profit lagi. Kita hari ini profitnya lumayan loh. Saya profit di DMMX saja udah mungkin 13-14%. Ya, belum dari MLPL, belum dari kios ya. Hari ini 3 itu saya fokus tradingnya. Ya, oke. Ya, semoga besok profit lagi ya.
Sampai jumpa semuanya, saya tunggu Bapak Ibu di Winner Stocks Indonesia. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and God bless. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id.